Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila rahman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab al Imam Nawawi al Bantani wa summa ila Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wala ruki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan khina fillah wa amatikal faqirah anna allaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatul hadiyata asyarata qila li Ibrahim alaihi salam bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan qala bi thalathati asya'a ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi wa mahtamamtu bima takaffalallahu li wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'al dhaifi. Makalah yang ke-11 dikatakan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan sesuatu apa Allah menjadikan kamu sebagai Khalilullah? Berkata Nabi Ibrahim, dengan sebab 3 perkara saya mendapatkan gelar Khalilullah. Yang pertama, saya memilih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atas perintah yang lainnya. Kedua, saya tidak pernah merasa susah dengan apa-apa yang Allah telah jaminkan kepadaku. Ketiga, saya tidak pernah makan baik di waktu pagi dan sore kecuali selalu bersama tetamu.
Hadirin hadirat rahimakumullah rahmatal abrar. Dari makalah ke-11 ini ada satu gambaran yang kita peroleh bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah, hamba Allah yang begitu sangat dekat dengan Allah. Kalau baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Habibullah. Nah, ketika ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan sebab sesuatu apa Nabi Ibrahim Allah jadikan Khalilullah? Ternyata 3 sebabnya yang menjadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi, juga Khalilullah yang dekat kepada Allah. Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu memilih perintah Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan perintah Allah atas perintah yang lain. Di dalam redaksi lain, wa fi nuskhatin makhtartu amrul ghairi ala amrillah ta'ala. Saya tidak pernah memilih perintah lain selain perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sosok hamba Allah yang sudah merasakan nikmatnya dekat, lekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah Allah selalu dikedepankan. Perintah Allah selalu diutamakan. Perintah Allah selalu dinomorsatukan. Ini yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah. Saya kira hukum adat seperti itu. Kalau ada seorang pegawai, dia loyal dengan perusahaannya, loyal dengan PT-nya, dan loyal dengan yang punya PT, pasti dia akan mendapatkan nilai tambah dari pimpinannya. Datang bekerja, datang tugas sebelum waktunya datang, sebelum masuk waktunya. Orang jam 8, dia pukul setengah 8 sudah ada di kantor. Sampai jam 4 dia juga melebihi dari itu. Dan segala perintah-perintah atasannya selalu diprioritaskan dengan sukacita. Pasti secara adat, secara manusiawi, orang ini mendapatkan prioritas dari pimpinannya bila pimpinan akan memberikan reward, memberikan sesuatu, memberikan hadiah, karena begitu loyalnya dia. Nah, ini loyalitas menjadi penting di dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, di dalam memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan begitu dekatnya, begitu lekatnya, begitu asyiknya kita berlama-lama zikir, berlama-lama sujud, berlama-lama tahajud, berlama-lama baca Quran, karena kita sudah merasakan nikmatnya mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan buat kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Itu buat kepentingan kita, manfaat buat kita. Maka di dalam kitab yang pertama kali dulu kita baca itu ada hadis qudsi yang begitu panjang. Dikatakan di sana, di dalam kitab ini yang awal sekali itu, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhum bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi
kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa innakum lan tablughu durri fatadurruni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fil mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'an. Artinya, wahai hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan perbuatan zalim itu, dan saya jadikan, kata Allah, perbuatan zalim itu sesuatu yang haram, maka jangan saling menzalimi di antara kamu. Wahai hambaku, semuanya kamu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Karena itu minta petunjuk kepada aku akan berikan petunjuk kepada aku. Wahai hambaku, semuanya kamu semula ini merasakan arti kelaparan. Saya yang memberikan makan, minta makan kepadaku, saya akan berikan makan kepadamu. Wahai hambaku, semuanya kamu berawal dengan telanjang ketika dilahirkan. Mintalah busana kepadaku, saya akan berikan busana kepadamu. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu bergelimang dosa di waktu malam dan di waktu siang, waktu pagi. Saya mengampunkan dosa-dosa semuanya. Karena itu minta ampun kepadaku. Aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wahai hambaku, innakum lan tadullu lan tablughu durri. Kamu tidak bisa memberikan bahaya kepada aku, maka menyebabkan kamu bisa memberikan bahaya tidak bakalan. Dan kamu tidak bisa memberikan manfaat kepadaku, menyebabkan kamu memberikan manfaat, tidak aku yang memberikan manfaat kepadamu. Wahai hambaku, sekiranya generasi lalu, generasi sekarang, seluruh manusia, seluruh jin hatinya menyatu dalam ketaatan kepada Allah, tidak menambah kekuasaan aku. Begitupun sekiranya generasi lalu, generasi sekarang, semua manusia, semua jin, semuanya durhaka kepada aku, semuanya menjadi kafir, tidak mengurangi kekuasaan aku. Sebagaimana dicelupkan mikhyat jarum di dalam lautan, yang melekat itulah itu yang ada pada manusia. Lautan ilmu itulah kekuasaanku, itulah kekayaan aku. Artinya bentuk kedekatan kita kepada Allah bukan menguntungkan Allah, tapi menguntungkan diri kita sendiri. Menjauhkan dari Allah bukan kerugian buat Allah, tapi kerugian buat kita. Ini yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Yang pertama, selalu memilih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li wa ma ta'asyaitu wa mata godaitu illa ma'adzaif. Yang kedua, saya tidak pernah galau dengan rezeki yang Allah berikan kepada saya. Ay ma kuntu bi amri ma tahammalallahu li minar rizq. Saya tidak menangani perintah-perintah yang lain. Saya tidak galau dengan apa-apa yang terjadi karena Allah sudah jamin rezeki buat saya. Artinya kalau memang rezeki kita nggak kemana-mana itu, di tengah-tengah keadaan seperti ini harus kita yakini Allah bersama kita. Allah akan membantu hambanya selama hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh dari rahmat Allah. Karena terjadinya petaka, terjadinya musibah, kita sudah hafal ayatnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat, di laut, mungkin di udara, karena ulah-ulah manusia.
Sengaja Allah biarkan agar mereka sadar untuk itu, kembali ke jalan yang benar. Maka terkait dengan ini, Nabi pernah ditanya oleh Siti Aisyah tentang ta'un, tentang wabah, tentang virus. Nabi bersabda, innahu azab minallah. Ini azab dari Allah. Yab'atsuhullahu ma'ala may yasha. Allah mengirim kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tetapi Allah jadikan waja'alahu rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dia merasakan begitu dekat dengan Allah, tidak memerlukan tempat ruang di rumah pun dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Bahkan dengan adanya ini, berapa banyak orang masuk Islam secara massal di Jerman. Kumandang azan terus diperintahkan untuk itu. Bahkan di Belanda juga kumandang azan terus digelorakan. Bahkan di Inggris tidak sedikit orang yang berduyun-duyun juga masuk Islam. Ini ada satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Akankah berakhir? Pasti berakhir. Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran. Kalimat usru di dalam surah Al-Insyirah itu disebut ma'rifah. Al-usru dalam satu kalimat, walaupun dua sebutan, dianggap satu kalimat, artinya satu kesulitan. Yusran bentuknya nakirah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, nakirah. Nakirah, dua nakirah mengapit ma'rifah. Jadi dua kemudahan mengapit satu kesulitan. Kesulitan bakal hilang. Apalagi kita yakini sabda Nabi dalam kitab Al-Musnad, lau tala'an najmu sabahan rufi'atil ahad. Bila datang bulan Suraya terbit di pagi hari, subuh hari, dia lebih terang dari bulan-bulan yang lain. Yakini musibah akan segera lenyap, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita, istighfar kita, zikir kita, kapan itu turun? Biasanya bulan akhir, bulan Mayu. Karena hitungan dalam bahasa Arab itu Yanayir, Februari, Maris, Ibril, Mayu, Yunia, Yulia. Jadi pada umumnya pada awal Mei kita yakin ini, dan kita selalu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala akan segera nyelap. Kita akan merasakan nikmatnya tadarus, nikmatnya tarawih, nikmatnya kita baca Quran. Yakini ini, tapi terus gelorakan semangat meminta, semangat minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan galau dengan rezeki, Allah sudah jaminkan itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Binatang yang melata saja dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Wa ma ta'asyaitu ay wa ma aqaltu waqtal masai wa ma taghaddaitu ay ma aqaltu waqtal ghadati illa ma'ad dhaifi. Aku selalu sarapan pagi, aku selalu makan siang dan sore bersama tetamu. Dia selalu mengajak orang, bahkan diriwayatkan ruwiya annahu alaihi salam kana yamshi milan aw mailaini li talabi man yaqulu mahu alaihi salam. Diriwayatkan bahwasanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam menempuh perjalanan 1 sampai 2 mil, kira-kira 5 kilo, hanya sekedar mengajak teman untuk makan bareng bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Pagi, waktu siang dan waktu sore selalu mengajak makan tetamu. Bisakah kita seperti ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini bagian mengapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Itu sampai 2 mil, perjalanan 2 mil itu 5 kilometer. Pengen nyari orang, ngajak untuk makan bareng. Atau kalau kita barangkali ngajak sholat bareng deh, walaupun kita menempuh perjalanan panjang gitu kan. Itu bagian kita juga bisa mendapatkan orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu saniyata asyar, makalah ke-12. An ba'dil hukama, berkata sebagian hukama. Siapa hukama? Ulama-ulama hikmah atau atiba'ul qulub, dokter-dokter nurani, dokter-dokter hati. Salah satu asya tufarrijul ghusoso. Ada 3 perkara, kata ulama ahli hikmah ini, yang menyenangkan orang-orang yang berduka.
yang memberikan pencerahan buat orang-orang yang sedih. Tufarijul gusoso itu bidomil ghain, domah gen, gu. Artinya taksyiful gumuma, mengungkap kesedihan. Dengan cara apa? Pertama, zikrullah bi ayyi sighatin kanat ka an yaqula katsiran la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Pertama, bisa terangkat kedukaan kita, kesedihan kita, zikrullah, mengingat Allah, menyebut Allah dengan sigoh lafaz apa saja, seperti la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, atau terangkum di dalam satu munajat yang sering kita kumandangkan, Ratib Al-Atas atau Ratib Al-Haddad atau Abu Bakar Syakran. Ini banyak zikir-zikir di situ. Au bil munajat, atau dengan senandung, dengan munajat, permohonan, seperti perkataannya ka'an yakula ya mughitha kulli malhuf nadahu wa ya mujiba kulli muttarin da'ahu wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu wa ya qa'iman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu as'alukal wusul ila ma la asil ilaihi illa bi ma'unatik wa daf'a ma la atiqu daf'ahu illa bi quwwatik wa as'aluka khairatan fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah birahmatika ya arhamar rahimin. Atau dengan kalimat munajat, ya mughitha kulli malhuf, wahai zat yang menolong orang yang susah, nadahu, kami memanggilmu. Wa ya mujiba kulli muttarin, wahai zat yang memperkenankan orang-orang yang terdesak, dia selalu berdoa. Ya halim ala kulli dhi hafwatin, wahai Allah yang maha pemaaf atas tiap-tiap orang yang salah, yang berbuat maksiat kepadanya. Wa ya qa'iman bil kifayah, wahai zat yang menangani kecukupan bagi hambanya, yang mengutamakan kepada Allah ketimbang dunianya. As'alukal wusul, saya mohon kepadamu penyampaian satu tempat yang aku bisa sampai, yang tidak bisa sampai kecuali dengan ma'unah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menolak apa yang saya tidak mampu menolaknya kecuali dengan kekuatanmu ya Allah. As'aluka khairatan fiha afiyah, aku mohon kepadamu kebaikan, di dalamnya ada kesejahteraan, kebaikan yang membawa kepada kesejahteraan, keafiatan, dan afiat yang membawa kepada kebaikan. Dengan rahmat-Mu hai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu bentuk dari zikrullah, senandung munazat, senandung doa, selawat dan ampunan. Yang kedua, bisa terungkap kegalauan kita, kesedihan kita, waliqa'u awliyaih minal ulama wassalihin, sering duduk bareng, liqa, bertemu berhadap-hadapan dalam rangka mencari ilmu, minal ulama wassalihin, bersama orang-orang ulama, ahli ilmu, dan orang-orang yang soleh. Itu yang kedua. Karena dalam tripusat pendidikan itu tiga dimensi mempengaruhi watak seseorang. Tripusat, bagaimana di rumah, bagaimana di lingkungan, bagaimana di sekolahnya, itu bisa membentuk watak seseorang, kecerdasan seseorang. Maka di sini tempat dia bertemu, tempat dia liqa atau multaqa minal ulama wassalihin, orang-orang saleh dan ulama. Yang ketiga, wa kalamul hukama, dia mendengarkan kalam-kalam ahli hikmah, ay alladhi yadullu ala khairid dunya wal akhirah, yang menunjukkan atas kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang kita dengar, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ya. Nah, yang ketiga, wal maqalatus salisah, makalah yang ke-13, Anil Hasanil Basri atau Bisri radhiyallahu an, dari Hasan al-Bisri, semoga Allah meridhoinya. Wa huwa min akabirit tabi'in. Ini Hasan Bisri generasi terakhir tabi'in, kalangan pembesar-pembesar tabi'in, tokoh-tokoh
generasi tabi'in. Karena ada nabi, sahabat, tabi'ut tabi'in. Nah, ini Hasan al-Basri tabi'in ya. Dia tidak melihat Rasul generasinya ini. Kata Hasan al-Basri, "Man la adaba lahu, la ilma lahu, wa man la sabra lahu, la dina lahu, wa man la wara'a lahu, la zulfa lahu." Siapa yang tidak punya adab, apakah bersama Allah atau bersama makhluk, maka tidak ada ilmu yang dianggap baginya. Ilmunya tinggi, tapi adabnya nggak bagus. Sama orang selalu merendahkan orang, meremehkan orang, merasa dirinya yang pintar, dirinya yang berjasa. Sama Allah adabnya juga nggak bagus. Di dalam sholat, di dalam baca Quran nggak ada hormat sama Quran. Quran letaknya sama dengan pantat dia. Mana rasa penghormatan yang takzimnya? Nggak ada adab orang ini. Ilmunya di sisi Allah makin menjauhkan dari rahmat Allah. Manis dada ilman lam yasdat hudan lam yasdat minallah illa bu'dan. Siapa yang bertambah keilmuannya tapi tidak bertambah takut dan dapat petunjuk dari Allah, maka ilmunya tidak bermanfaat karena dia makin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dianggap orang yang tidak punya adab, berarti nggak punya ilmu. Jadi kata kuncinya ilmu, akhlakul karimah, adab yang lebih utama ya. Ilmu relatif lah orang. Kita nggak boleh menyepelekan orang, pasti punya kelebihan, tapi adab yang sangat penting. Ya, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada lingkungan, apalagi adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man la sabra lahu, siapa yang tidak sabar baginya, ala tahammulil balaya wa adal khalqi ala masyaqqati ijtinabil ma'asi wa ala ada'il faraid. Dan orang yang tidak sabar baginya atas menanggung musibah atau makhluk yang menyakiti hatinya untuk masyaqqat, kesulitan menjauhkan kemaksiatan dan atas menjalankan kefarduan-kefarduan, maka dianggap kalau orang tidak sabar mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, dianggap tidak punya agama. Artinya sabar di dalam rangka mengatasi musibah. Sabar itu kan tepatnya 3. Sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar menjauhkan larangan Allah, sabar ketika mendapatkan musibah yang pertama kali. Ya. Jadi tidak ada agamanya orang yang tidak sabar. Yang ketiga, waman la wara'alahu la zulfalahu. Siapa orang yang tidak warok, tidak apik dari perbuatan yang haram atau syubhat, la zulfalahu, dia nggak ada martabatnya lagi. Apakah di sisi Allah ataupun di sisi manusia, kalau dia tidak warok, orangnya jorok dalam makan. Orang kalau jorok dalam makan, apa yang Allah larang dia makan, perbuatan-perbuatan haram, zat-zat yang haram. Apakah itu maaf babi, anjing, kampret, binatang-binatang buas yang dia makan, berpengaruh kepada pola pikirnya, berpengaruh kepada satu nalarnya. Karena Nabi bersabda, "Ma nabata lahmun min haramin fannaru aulabi." Daging yang tumbuh dari sumber yang haram membentuk seseorang punya watak seperti apa yang dia makan. Asupan-asupan mempengaruhi pola pikir seseorang. Coba lihat saja orang yang senang dengan makanan-makanan yang haram, selalu dia nabrak perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dia nggak pakai peraturan dalam kehidupannya. Lebih hebat dari siapapun orang ini. Ini orang jorok. Ini orang yang tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jauh tidak akan mendapatkan martabat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini makalah ke-13 ini kita anggap sebagai tawakufan. Saya yang mendapatkan kepercayaan dari pengurus dan jemaah untuk memandu pengajian ini. Meskipun menurut saya belum pantas, tapi saya juga tidak boleh kalau orang untuk meminta saya harus menolak,
berdosa juga adanya. Saya mohon maaf karena dalam penyampaian pasti saya yang banyak bertutur kata. Saya mohon maaf bila terdapat kekhilafan, kekeliruan, terdapat yang menyakitkan hati bapak-bapak ibu-ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena terkait juga dengan datang bulan suci Ramadan, kita harus saling memaafkan satu sama lain. Saya pastinya sudah memaafkan, andai kata pengurus jemaah semuanya yang bersentuhan dengan saya ada hal-hal barangkali yang tidak enak, saya sudah maafkan. Ini pentingnya kita saling watawasobil haq watawasobil sabr, wasiat dengan yang baik, dengan yang soleh, dan dengan yang sabar. Mudah-mudahan kita sambut datang Ramadan ini apapun keadaannya dengan sukacita, dengan bergembira, karena kita akan mendapatkan dua cahaya di Ramadan, cahaya Ramadan itu sendiri dan cahaya Quran. Dua cahaya ini akan dapat mengatasi dua kegelapan, kegelapan lubang kubur dan kegelapan pada hari kiamat. Giranglah menghadapi datangnya bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pengurus dan jemaah bila di dalam penyampaian saya, pergaulan saya banyak yang kurang berkenan. Sekali lagi minta maaf yang sebesar-besar. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Ya. Kesedihan jemaah di sini juga kesedihan saya. Saya juga kalau menurut sedih karena bukan saja tidak bisa khutbah, saya nggak bisa mengajar hampir 1 bulan. Ini baru di sini sekaligus tawakufan sama kemarin itu penutupan di daerah Tanah Tinggi. Memang dilematis ya, terutama buat Bapak Gubernur dilematis sekali. Kalau dahulu baru sifatnya seruan, baru sifatnya ini himbauan, juga fatwa-fatwa Majelis Ulama itu tidak mengikat, itu tidak menjadi masalah ya. Bahkan saya berkeyakinan tadi itu bahwa ini akan berakhir pada bulan April ini dan awal Mei kita akan melihat kalau Allah menghendaki, yaitu terbitnya bulan Suraya ya. Cuman ini masalahnya sekarang ini gubernur terikat dengan PSBB. PSBB yang menentukan kita tahu bukan gubernur tapi pemerintah pusat ya, pemerintah pusat. Saya juga nggak sependapat kalau masjid dikatakan tempatnya penularan, penyebaran itu. Sebenarnya yang dilihat bukan tempat, tapi tempat pergumulan. Tempat pergumulan, diskotik, ya, mungkin termasuk pasar-pasar, kemudian tempat-tempat berhimpunan. Nah, maka di sini kita memang dengan perasaan tidak enak, dengan perasaan galau, tetapi juga kita harus bisa menyelamatkan gubernur muslim kita di DKI ini. Maaf sekali, kita tahu beliau ditekan. Artinya banyak orang yang sengaja ingin menyudutkan, berbuat zalim kepada beliau. Sementara kita sudah komit, bukan memilih tapi mendukung dan mengawal. Dan mengawal itu. Nah, karena itu saya sih mengharap bahwa kita tidak melihat yang lain, tapi adalah seruan dari Majelis Ulama Indonesia dan himbauan, seruan dari gubernur yang tidak akan berlama-lama. Saya yakini sampai akhir April saja. Saya yakini seperti itu. Nah, ini sekali lagi dalam rangka kita menjaga atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin. Pemimpin kita ruang lingkup Pemda adalah gubernur ya. Yang kita tahu kapabilitasnya, keislamannya dan sebagainya. Nah, beliau meminta sama kita gitu. Untuk sampai paling tidak ini, mudah-mudahan kalau beliau kan sampai 23 April ya. Ya paling tepat pada akhir April lah kita jaga seperti itu.
Kalau kita bisa menjaga dengan jarak, kebersihan dan sebagainya, saya kira ini semuanya tidak terlalu berlebihan yang hal-hal yang mengkhawatirkan itu. Tapi juga tadi dalam rangka mentaati, apalagi guru kita sudah menghimbau, kita tidak melihat, sekali lagi bukan saja kita masjid tapi juga tempat-tempat yang lain. Saya tahu gereja juga, kemudian tempat-tempat hiburan malam situ sudah ditutup. Cuma di sini dimintakan keikhlasan kita, kesabaran kita, dan tidak terlalu lama, sampai akhir April saja seperti itu. Tapi di samping itu, di sini sudah begitu steril, sudah tidak ada lagi karpet, kemudian tadi di semprot ya dengan anti biotik atau virus dan sebagainya ini. Saya yakin, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan. Jangan panik ya. Ini kan lebih banyak corona sebenarnya ini dunia maya yang begitu menakut-nakutkan adanya gitu. Kata ahli, orang mati hanya 3% dari sebab corona, bukan seperti yang tersiar lebar itu. Lebih banyak yang 97% yang sehat walafiat. Yang meninggal dunia bukan semata-mata corona, tapi ada penyakit bawaan yang sudah menua, yang sudah kronis gitu kan. Apakah dia TBC, apakah dia paru-paru, dilalah dengan adanya ini, sehingga daya tahan tubuhnya, imunnya ini tidak kuat seperti itu. Jadi tidak ada ya orang semata-mata mati karena corona, nggak ada. Itu yang ngomong ahli kesehatan gitu kan. Cuman ini kan wabahnya ini yang mengakibatkan penularannya yang begitu hebat. Penularannya yang hebat itu karena nggak kelihatan. Di sini kita harus lebih selektif, hati-hati. Karena daya tampung rumah sakit, daya tampung medis dibandingkan yang sakit ini nggak ketampung gitu, nggak ketampung. Dan apalagi kalau sudah meninggal dunia, masih ada orang yang salah pemahamannya, itu minta dijauhkan dari daerahnya. Padahal kalau dia ahli ibadah meninggal dengan sebab ini, itu mati syahid akhirat. Ya, syahid akhirat. Artinya dia berhak mendapatkan pahala syahid. Ya, jangan dijauhkan. Ya, jangan lantas masyarakat masih ada yang belum menerima di satu tempat untuk mengubur itu. Itu juga terlalu berlebihan. Jadi maksud saya sekedar mengingatkan pentingnya kita menjaga kesabaran, pentingnya kita mendengar seruan ulama dan gubernur sampai akhir April saja seperti ini. Tapi tetap jemaah seperti ini ya dijaga. Kemudian tadarus, saya sih mengharap tetap tadarus ada. Ya, walaupun mungkin ya jaga jarak lah. Kan PSBB menghendaki tidak boleh 5 orang. Baik, kita taati 5 orang saja yang tadarusan. Kalau sama sekali masjid ditutup, tidak ada kumandang azan, tidak ada tadarus, ini aura syiar Islam menjadi hilang. Ya, tetap tadarus tetap ada. Ya, ini yang penting. Tapi juga kita harus menjaga hubungan baik, ya, dengan gubernur khususnya, dengan ulama-ulama, himbauan dari guru kita Kiai Maulana Kamal Yusuf, Habib Ali, bin Abdurrahman Segaf Al-Walid, itu juga harus kita indahkan bersama. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Saya kira saya nggak panjang lebar, cuman tadi itu sebuah harapan dan kita menjaga kesehatan bersama. Tentunya yang sudah sakit umpamanya panas tinggi bersin-bersin ya tahu diri untuk tidak sholat di rumah ya. Saya kira itu aja. Sekali lagi saya minta maaf semuanya ya menghadapi Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat pengurus yang sangat saya hormati, saya banggakan. Sebagai tamsil, ada berita kita akan kedatangan tamu agung. Atau kalau seorang istri akan menunggu suaminya yang berlayar 1 tahun lalu, pekan depan akan datang untuk bertemu dengan keluarga.
Lazimnya seorang istri, seorang keluarga, anak dan istrinya yang tidak berjumpa dengan ayahnya, apalagi dahulu yang berlayar, yang tidak ada kontak komunikasi, tahu ada surat saja, belum ada WA, belum ada video call. Ini bagaimana perasaannya? Senang akan kedatangan kembali suaminya. Bukan saja membawa sesuatu, tapi kesehatan suaminya. Disambut dengan perasaan ceria, rumah ditata, makanan disiapkan, apa saja. Nah, kita sebentar lagi akan kedatangan tamu. Tamu ini diutus oleh Allah penguasa tunggal. Tak ubahnya ketika kemarin dulu Pak Anies datang ke sini, disambut dengan perasaan sukacita. Ini tamunya tamu yang menciptakan alam. Allah Subhanahu wa taala mengirim bulan suci Ramadan. Ramadan itu kita tahu Sayyidus Syuhur, tuan pemimpin dari bulan-bulan yang lain. Maka kedatangannya memberikan rahmat, kedatangannya memberikan ampunan, kedatangannya bahkan bisa membebaskan orang yang memanfaatkan itu dari jilatan api neraka. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap datangnya Ramadan, Nabi berkata, marhaban bil mutahhir, selamat datang wahai yang mensucikan. Kata sahabat, wa mal mutahhir ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan yang mensucikan itu? Rasul bersabda, huwa syahrul Ramadan yutahhiruna minal dzunubi wal ma'asi. Dialah tamu yang membersihkan kita dari dosa dan noda bulan suci Ramadan. Ramadan artinya pembakaran dosa-dosa orang yang memanfaatkan momentum itu. Tapi juga membakar orang secara sungguh-sungguh bila tidak menghormati datangnya bulan suci Ramadan, dilecehkan bulan Ramadan, diabaikan bulan Ramadan, bahkan Ramadan diisi dengan perjudian dan kemaksiatan. Oleh karena itu, mari sekali lagi dalam situasi kondisi apapun, kedatangan bulan suci Ramadan harus kita sambut dengan perasaan sukacita. Tadi saya katakan kita akan mendapatkan dua cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran akan mengatasi dua kegelapan kubur, kegelapan pada hari kiamat. Karena hari kiamat gelap, sebelum hari kiamat saja 40 hari akan ada nanti kabut-kabut dari Syria ke seluruh dunia ini. Itu yang menakutkan itu. Maka senjata kita Allah berikan cahaya Ramadan dan cahaya Quran. Kita berusaha harus menjadi ahli Al-Quran. Ya, Quran akan mendampingi kita ketika sakaratul maut, ketika di lubang kubur, dan ketika pada hari kiamat. Quran akan berikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Banyak-banyak baca Quran karena dia akan menjadi syafaat pada kamu pada hari kiamat nanti. Ini saja kegembiraan kita. Dalam bentuk fisik kita bisa membersihkan umpamanya masjid-masjid dari kotoran, dari barangkali ada sarang laba-laba, itu bentuk wujud kegembiraan kita. Segala sejadah kita, segala mukena ibu-ibu itu dibersihkan, artinya dicuci menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Jadi saya kira sekedar ini kita harus bersuka cita, kita harus bergembira dalam situasi apapun menyambut datang suci Ramadan, karena datangnya diutus oleh Allah yang Maha Kaya, yang Maha segala-galanya, tidak akan mengabaikan orang yang memanfaatkan momentum Ramadan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Bahkan secara seluruh sering saya katakan, pada saat-saat sekarang ini siapa yang berani memakan biji salak? Nggak ada yang berani. Tapi bulan Ramadan begitu larisnya biji salak ya. Sekarang siapa yang bisa meletak biji salak? Gigi pada rusak. Tapi bulan Ramadan memberikan pencerahan, orang cari itu biji salak gitu kan. Nah, artinya bagian seluruh yang membuat kita harus positif, optimis menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Ini saja, wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Segera kita mencari ampunan Allah, segera kita saling memaafkan satu sama lain dengan keluarga kita juga, anak-anak, istri kita. Jangan sungkan kita minta maaf sama anak dan istri kita. Walaupun kita pemimpin, enggak murni pemimpin selalu benar. Kita mungkin emosi, kita mungkin tidak sabar dalam mengatasi rumah tangga. Maka kita juga tidak
hilang jati diri kita sebagai pemimpin rumah tangga dengan meminta maaf kepada istri, kepada anak-anak dan keluarga. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.